Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dapat bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah ampunan dari Allah, dan juga bulan pembebasan dari api neraka. Maka nikmat yang besar ini patut kita syukuri, patut kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat luar biasa ini. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah adalah kita mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah satunya adalah menuntut ilmu. Maka kali ini Abi akan membacakan satu hikmah, akan membacakan satu nasihat, satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang sebuah kisah yang menarik, yang mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran daripadanya. Cerita ini Abi ambil dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf bin Marwi An-Nawawi, atau kita kenal dengan Imam Nawawi. Pada nomor hadis ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang sangat istimewa, di mana beliau ini terkenal sebagai seorang sahabat yang pernah meminum darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud, yang saat itu baginda Nabi terkena anak panah di bagian kaki dan pelipis. Beliau terluka lalu mengeluarkan darah, dan darah itu segera diminum oleh Sa'ad bin Malik atau Malik bin Sinan sebagai salah satu sahabat yang istimewa. Maka beliau meminum darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya meminum darah hukumnya haram. Namun saat itu ketika Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan darah Rasulullah, sahabat Nabi ini mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan mengeluarkan darahmu yang suci ini, tidak aku biarkan menyentuh tanah." Akhirnya diminum oleh beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kalian ingin melihat seorang yang masuk surga yang tidak ada kaitan keluarga dengan diriku, yang darahnya menyatu dengan darahnya, adalah sahabat dari Malik bin Sinan. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit kisah tentang itu. Namun yang ingin Abi sampaikan pada kesempatan kali ini adalah isi hadisnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan." Kata beliau, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, menjelaskan kepada para sahabat-sahabat Nabi, yang hadis ini diriwayatkan oleh
Sa'ad bin Malik atau Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa pada masa sebelum kalian, artinya nabi-nabi pada masa kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang telah membunuh 99 daripada manusia. Fasa'ala an a'lama ahlil ardi, maka orang ini berniat bertobat kepada Allah karena dia telah membunuh 99 nyawa manusia. Bayangkan, 99 berarti pembunuh kelas kakap. Dia sudah membunuh 99 orang, tetapi ada keinginan dia ingin bertobat kepada Allah. Lalu dia datanglah kepada orang yang alim di tempat itu, orang yang bijaksana di tempat itu, didatangi oleh beliau dan bertanya, apakah di dosa-dosa dia yang telah membunuh 99 orang dapat diampuni ataukah tidak. Fadulla ala rahib, maka orang-orang di sana menunjukkan kepada seorang rahib, seorang pemuka agama. Fa'atahu, maka pemuda ini atau orang ini mendatangi rahib tersebut. Faqala, dan berkata, innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan fahallahu minat taubah. Orang ini bertanya, wahai rahib, aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk diterima tobatnya? Dengan dosa yang telah aku lakukan, apakah Tuhan masih mengampuni atau memberikan ampunan kepadaku? Faqala, maka rahib ini berkata, la, tidak mungkin, tidak akan. Tuhanku tidak akan mengampuni dirimu. Menurut pendapat rahib ini, sesuai dengan kepercayaannya. Faqatalahu fakammala bihi mi'atah. Apa yang terjadi para pendengar yang dimuliakan Allah? Rahib ini dibunuh oleh pemuda tadi, oleh orang tadi, karena kekesalannya, karena niat baiknya ingin bertobat, namun dicap atau dicam bahwa tobatnya tidak akan diterima, atau tobatnya tidak mungkin diampuni oleh Tuhan, dan kemarahan memuncak dari pemuda ini, dari orang ini, lalu rahib tadi dibunuh. Akhirnya genaplah menjadi yang 100. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Summa sa'ala man a'lama ahlil ardi. Keinginan untuk bertobat dari orang ini masih ada. Ia kemudian bertanya kembali, adakah orang yang lebih alim, adakah orang yang lebih bijaksana yang saya dapat temui, dan saya ingin tahu apakah dosa saya ini bisa diampuni, yang awalnya 99 orang sudah saya bunuh, lalu digenapkan menjadi 100 setelah membunuh rahib tadi. Na'udzubillah. Fadulla ala rajulin alim. Akhirnya masyarakat menunjukkan kepada orang yang alim, menunjukkan kepada orang yang bijaksana. Tentunya ditunjukkan kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala innahu qatala mi'atan nafsin fahallahu minat taubah. Ini pemuda sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala na'am. Maka orang alim ini, orang yang beriman kepada Allah ini, orang yang bijaksana dan pengetahuan yang luar biasa, dia bertakwa kepada Allah, menjawab dengan bijaksana bahwa ya, dosamu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun saya sudah membunuh 100 orang, orang ini menjawab, wa may yahulu bainahu wa baina taubah. Apakah ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dosa-dosamu? Tidak ada. Ampunan Allah lebih besar dibandingkan dosa-dosa seluruh makhluk ini. Andaikan seluruh manusia
berdosa, bermaksiat kepada Allah, kalau orang itu masih mau bertobat kepada Allah, maka innahu tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat, maha penyayang. Akhirnya, intolik ilal ardi kada wa kada, fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala fa'budillahi ma'ahum. Pemuda ini bertanya, bagaimana agar taubat saya ini terima oleh Allah? Setelah bertanya kepada orang alim, jawaban orang alim, kesempatan bertobat masih ada, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Lalu pemuda bertanya, bagaimana caranya? Maka orang alim ini mengatakan, pergilah ilal ardi, ke satu tempat, satu wilayah, kada wa kada, ini dan ini. Fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah. Di sana, di tempat itu, banyak orang-orang yang menyembah kepada Allah, maka fa'budillah ma'ahum, beribadalah kamu kepada Allah bersama mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, niat bertobat saja tidak cukup. Kalau kita ingin bertobat kepada Allah dari segala kemaksiatan dan dosa-dosa, niat ingin bertobat saja tidak cukup. Perlu ada perilaku, perlu ada tindak lanjut dari niat azam di dalam diri kita ingin bertobat kepada Allah. Kita lihat apa kata orang alim ini, orang yang bijaksana ini menunjukkan kepada orang yang sudah membunuh 100 orang. Karena kata beliau masih ada kesempatan diterima tobatnya oleh Allah, maka kata orang alim yang harus dilakukan pertama kali, fangtolik ilal ardi, hijrah. Ketika kita berada di satu wilayah, di satu tempat, di mana kita di sana banyak bermaksiat, kemudian lingkungan mendukung untuk melakukan kemaksiatan, lingkungan mendukung untuk melakukan dosa-dosa, teman-teman kita di sekeliling kita mendukung kita melakukan dosa, intolik ila ardi, pindahlah ke tempat yang lain. Pindahlah ke satu tempat yang kita meninggalkan tempat pertama kali kita melakukan dosa tersebut. Artinya apa? Jangan bergaul dengan orang-orang yang sering membuat maksiat. Jangan berada di lingkungan di mana tempat itu adalah sumber kemaksiatan. Cara yang pertama, setelah kita niat ingin bertobat, lalu kita pindah dari tempat tersebut. Yang kedua, fa'budullaha ma'ahum, beribadalah kita bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah. Setelah pindah, jangan sampai dari tempat kita bermaksiat, lalu kita pindah ke tempat yang baru, justru kita menularkan penyakit baru di situ. Justru kita menularkan kemaksiatan kita kepada orang yang tidak bermaksiat. Tidak boleh. Nah, yang harus kita lakukan adalah beribadah bersama mereka. Karena niat kita pindah dari tempat maksiat menuju tempat orang-orang yang beribadah, kita ingin beribadah bersama mereka. Wala tarji, yang berikutnya, wala tarji ila ardika fa innaha ardun su'. Jangan pernah kembali lagi ke tempat di mana kamu pernah berbuat dosa. Jangan pernah kembali lagi kepada dosa yang sudah kamu lakukan. Nah, ini di antara cara-cara yang harus ditempuh bagi orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kembali lagi setelah kita pindah di satu tempat, setelah kita hijrah di tempat orang-orang yang banyak ibadah, kita beribadah bersama mereka, jangan kembali bermaksiat. Jangan kita kembali ke tempat yang di dalamnya ada orang-orang dan lingkungan-lingkungan yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena khawatir nanti kita bisa kembali lagi melakukan dosa. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Fa innaha ardun su', karena tempat itu adalah tempat yang buruk, tempat yang tercela. Fangtolik hatta idza nasafat tariqu atahul maut. Kemudian dilanjutkan kisahnya.
Kemudian orang ini menuju ke tempat di mana dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diniatkan, sudah dia mau berhijrah, dan sudah ditanamkan di dalam dirinya tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosanya. Idza nasafa tariqu atahul maut. Tiba-tiba di tengah perjalanan atau beberapa langkah lagi menuju tempat pertobatan yang ditunjukkan oleh orang alim tadi, orang yang bijaksana tadi, maka ajal menjemputnya. Malaikat Israel mencabut nyawanya. Dia dari tempat pertama maksiat, bertemu dengan orang yang bijaksana, ditunjukkan harus pindah ke satu wilayah. Ketika dia beranjak ke tempat yang pertobatan tersebut, belum sampai di tempat tujuan, beberapa langkah lagi ia akan sampai di tempat tujuan, Allah mencabut nyawanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi di sini? Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Ini ada perselisihan. Ya, ada perselisihan di antara dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat adab. Tentunya malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak mungkin bermaksiat kepada Allah, yang tidak mungkin dia memiliki hawa nafsu. Malaikat itu akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha, ya. Malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah. Tetapi di sini dijelaskan dua malaikat ini qadarullah wallahu a'lam. Malaikat ini antara malaikat rahmat dengan malaikat azab terjadi perselisihan yang tentunya Allah Maha tahu. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat berkata, Ja'a ta'iban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Orang ini datang ke tempat ini akan bertobat. Mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari rahmat. Jadi akan diambil oleh malaikat rahmat, karena menurut malaikat rahmat orang ini sudah menuju tempat pertobatannya dan meninggal di tempat pertobatannya, maka dia diampuni dosa-dosanya. 100 orang sudah dibunuh olehnya, tetapi dia mau bertobat kepada Allah, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut malaikat rahmat. Wa qalat malaikatul adab. Tetapi malaikat adab juga memiliki argumentasi. Innahu lam ya'mal khairan qat. Kata malaikat rahmat, tidak. Orang ini akan mendapatkan siksa, maka dia bagian diriku, aku yang ambil. Kenapa? Karena orang ini belum melakukan lam ya'mal khairan qat, belum melakukan kebaikan sedikit pun. Belum melakukan satu amalan kebaikan sedikit pun. Berarti dia masih melakukan perbuatan dosa atau masih terhitung sebagai pendosa karena sudah membunuh 100 orang. Belum ada kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum. Lalu di tengah pertengkaran atau perselisihan di antara dua malaikat, tentunya perselisihan bukan seperti perselisihan manusia. Ini qadarullah, sudah ditakdirkan oleh Allah dua malaikat ini berselisih. Datanglah malaikat berwujud manusia menjadi penengah di antara mereka. Ay hakaman, atau menjadi hakim di antara mereka, memutus kebingungan mereka. Faqala, dan malaikat hakim ini mengatakan, Kisu ma bainal ardaini fa ila aitahuma kama adna fahuwa lahu. Kata malaikat hakim, ukurlah
Nah, ukur jarak ma bainal ardaini, di antara dua wilayah, dua tanah ini, dua tempat ini diukur. Fa ila ayyatahuma kana adna fahuwa lahu. Dan manakah di antara dua wilayah ini yang lebih dekat? Ya. Kemana lebih dekatnya, kemana? Lebih dekat ke tempat maksiat ataukah tempat tobatnya? Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati aradah. Maka setelah disepakati oleh malaikat rahmat dan malaikat adab, usulan dari malaikat hakim ini diukur, ternyata lebih dekat ke tempat pertobatannya dibanding tempat maksiatnya. Jadi kita diukur, ini tempat maksiat, ini tempat tobatnya, dia sudah berjalan beberapa langkah lagi mau masuk ke tempat tobatnya, setelah diukur ternyata lebih dekat kepada tempat pertobatannya. Faqabathu malaikatur rahmah, maka disepakatilah yang mencabut nyawanya adalah malaikat rahmat. Wa fi riwayati fi sahih, ada lagi yang mengatakan fakana ila qaryati salihati aqrabu bisyibrin faju'ila min ahliha. Tinggal sejengkal lagi sampai ke tempat pertobatannya, maka dicabutlah nyawanya oleh malaikat rahmat. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir cerita ini bahwa orang yang sudah membunuh 99 orang dengan tekad yang kuat ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dan ia dimasukkan kepada golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati, wala tai'asu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebagai manusia, kita ini banyak melakukan perbuatan dosa. Sebagai manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, kesalahan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat, maka bertobatlah. Malam yughargir, sebelum nafas di tenggorokan, maka pintu tobat masih terbuka bagi kita. Al-insanu makanul khoto wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah ia yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa besar kalau tidak ada dosa kecil. Tidak ada dosa kecil kalau kita mengikisnya, menghapusnya dengan membaca Astaghfirullahaladzim. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan zikir istighfar ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ketika diingatkan oleh Allah, tersadar di dalam diri kita, bersegeralah kita bertobat kepada Allah, bersegeralah kita mencari keridhaan Allah, membaca istighfar, meninggalkan kemaksiatan, berniat di dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga bermanfaat apa yang Abi sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Tubu ilallah bidzikril maut. Mari kita bertobat kepada Allah dengan senantiasa mengingat kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.